Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back to my YouTube channel, The Lazy Bone. Oke, masih di tempat yang sama dengan saya juga Hendra. Jadi hari ini kita mau belajar untuk bagian bahasa Inggris atau part of speech yang kedua. Nah, kemarin kan beberapa hari kita belajar tentang part of speech yang pertama, yaitu pronoun atau kata ganti yang I, you, we, they, she, he, it, itu kan. Nah, sekarang itu udah selesai, kita pindah ke yang kedua, yaitu noun. Noun. N-O-U-N. Noun. Noun itu apa? Noun itu kata benda. Kata benda ya. Tahu kan kata benda? Kata benda itu sekitar kita tuh, banyak benda. Noun itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu kata benda. Nah, gini ya. Terus posisi noun itu nanti diletakkan di mana? Kata benda. Nah, kita sekarang mau perbandingan dulu apa pola kalimat di bahasa Indonesia sama pola kalimat di bahasa Inggris. Oke, kalau di bahasa Indonesia kita mengenal pola kalimat yaitu SPO. K. Kalau ada keterangan subjek, predikat, objek. Biasanya tambah keterangan. Nah, kalau bahasa Inggris tuh sama aja, cuma yang beda di kata kerjanya. Predikat kan kata kerja. Kalau di bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. SPO. Sedangkan di bahasa Inggris itu sama sebenarnya. Pertama itu subjek juga plus verb. Verb itu bahasa Inggris ya. Artinya kata kerja. Sama predikat. Bahasa Inggrisnya verb. Terus objek. Jadi subjek, verb atau kata kerja atau predikat plus objek. Nah, nanti posisi noun kata benda itu di mana? Nah, kata benda itu cuma menempati dua tempat. Pertama itu di subjek, noun. Yang kedua nanti di objek. Nah, nanti posisi dalam sebuah kalimat, kata benda atau noun, itu posisinya di subjek atau di objek. Gitu ya. Oke, gitu aja. Sekarang kita ke pembahasannya yang pertama, yaitu noun berdasarkan jumlah. Ya, noun berdasarkan jumlah. Itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu countable noun, yang kedua uncountable noun. Countable noun sama uncountable noun. Cuma bedanya ada uncountable. Nah, yang pertama itu countable noun itu artinya benda yang dapat dihitung, ya. Benda yang dapat dihitung. Nah, terus di sini tuh C apa? C itu maksudnya lambang dari countable. Misalnya nanti kalian kalau misalnya nyari di kamus, ini saya rekomendasikan Oxford Dictionary atau kamus bahasa Inggris Oxford ya. Nah, nanti kalau kalian misalnya di sini contohnya ada book, buku. Terus di sini ada house, rumah. Nah, book ini kok bisa dikatakan benda dapat dihitung? Nanti bisa dicari di kamus. Nah, nanti misalnya nyari di kamus nih. Tadi udah saya tandai. Misalnya di sini ada kata book. Nah, book nanti setelah itu tuh ada di kotaan kecil. Nah, itu ada lambang C. Berarti setelah book itu C, berarti itu adalah benda countable atau benda yang dapat dihitung. Begitu juga house, house rumah. Nanti kalau cari di kamus Oxford juga, nanti ada lambang di kotaan gitu ya. Di kurungan ada C. C itu namanya countable, benda yang dapat dihitung. Nah, ini ya, banyak contohnya benda dapat dihitung. Pen, uh, apalagi kursi, meja, dan lain-lain itu dapat dihitung. Nah, sekarang kita yang kedua, yaitu uncountable noun. Nah, uncountable noun itu bedanya ada aja ya. Itu artinya benda yang tidak dapat dihitung. Benda yang tidak dapat dihitung. Maksudnya gimana? Maksudnya
benda yang nggak dapat dihitung satu persatu. Dia tuh nanti hitungnya dengan takaran atau ukuran, ya. Nah, di sini ada lambang U, yaitu uncountable. Jadi kalau di sini countable lambangnya C di kamus, kalau uncountable nanti lambangnya U. Berarti U kalau misalnya ada kata benda, misalnya nyari ya, di sini ada contohnya water, 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 air, sugar, gula, sama sand, pasir. Jadi air, gula, sama pasir itu dikatakan benda yang tidak dapat dihitung, ya. Mau ngitung air satu persatu, tetes per tetes, atau mau ngitung gula per per biji-biji itu, ya, per butir, atau ngitung pasir per butir, enggak kan? Itu enggak. Kalau di bahasa Inggris namanya ini uncountable, benda yang nggak dapat dihitung. Nanti ngitungnya pakai takaran, ya, misalnya segelas air, terus sekilo gula, terus seember pasir gitu, ya. Nanti kita bahas setelah ini, ya. Oke, kita habis ini akan bahas tentang pembagian countable noun, benda yang dapat dihitung, sama ciri-ciri uncountable noun. Oke, kita lanjut. Bah. Oke guys, kita lanjut ya. Oh maaf, ini hujan, gelap, terus kamar saya agak gelap, lampunya tidak terang, jadi saya bantuan cahaya HP, agak silau, ya, glowing ya. Oke, kita lanjut ya. Kita mau bahas tadi ya. Tadi kan pembahasan noun kata benda yang pertama itu berdasarkan jumlah. Nah, jumlah itu bagi dua, yang tadi countable noun sama uncountable noun. Nah, kita sekarang bahas yang countable noun dulu ya. Yang pertama adalah countable noun. Tadi countable noun adalah benda yang dapat dihitung. Oke ya. Nah, di sini dibagi lagi benda yang dapat dihitung itu, yaitu benda tunggal atau non tunggal dan benda jamak. Tunggal dan jamak. Tunggal itu bahasa Inggrisnya singular. Kalau jamak bahasa Inggrisnya plural. Jadi nanti kalau misalnya di kelas bahasa Inggris, kalau gurunya bilang singular, itu berarti tunggal. Kalau bilang plural, ini berarti dia jamak. Gitu ya, nggak boleh bingung. Nah, tunggal itu contohnya seperti apa sih? Kayak tadi loh. Ya, buku, book, yang tadi, house. Nah, ini bentuk tunggal atau singular. Jadi buku ini cuma satu, buku satu. Terus house itu rumah tapi jumlahnya satu. Nah, gimana kalau penambahan untuk benda jamak biar nggak satu? Gimana nambahnya biar buku banyak atau rumah banyak? Nah, itu yang kedua, itu ada jamak ya. Kalau tadi tunggal, sekarang jamaknya. Itu ada jamak, bahasa Inggrisnya plural. Jamak dibagi dua, yaitu jamak yang beraturan sama jamak yang tidak beraturan. Nah, jamak yang beraturan itu bahasa Inggrisnya reguler, ya. Terus yang tidak beraturan bahasanya irregular. Gitu ya, nggak boleh bingung. Nanti misalnya gurunya pakainya bahasnya pakai bahasa yang bahasa Inggrisnya regular atau irregular, gitu ya. Nah, itu jamak yang beraturan sama jamak yang tidak beraturan. Jamak yang beraturan tuh gimana? Nah, jamak yang beraturan itu cuma kata bendanya book tadi ditambahi s atau is. Ditambahi s atau is di belakang kata bendanya. Gitu ya. Itu bentuk yang beraturan. Misalnya contohnya book tadi ya, book. Book ini kan satu. Gimana bentuk jamaknya? Bentuk jamaknya tambah s atau is. Nah, di sini book. Nah, tambah s. Berarti kalau misalnya book itu satu, kalau books itu bukunya banyak, lebih dari satu. Terus misalnya ini yang pakai s. Yang pakai es itu contohnya ini ya. Kelas. Kelas itu kan kelas, ya. Kelas. Itu satu, kelas satu, ruangan. Terus misalnya kalau jamaknya yaitu kelas sis ditambah es nih.
kelas. Satu, kalau bentuk jamaknya adalah classes. Gitu ya. Nah, gimana sih penggunaan S sama ES kok membingungkan? Eh, Mana yang harus ditambah S, mana kata benda yang harus ditambah ES. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri. Gampang, nggak usah bingung ya. Kalau belum bisa, tambah S semua, gitu ya. Tapi kalau rata-rata yang ditambah ES itu biasanya kata bendanya berakhiran SS kayak ini, terus berakhiran CH, terus berakhiran X, berakhiran O, biasanya gitu. Nanti kita bahas di lain video. Oke, ini yang beraturan. Terus, nah kalau ini nggak perlu ya dihafal, ini ada rumusnya tambah S. Nah, untuk kata jamak yang tidak beraturan itu gimana? Nah, jadi jamak yang nggak beraturan dari bentuk tunggalnya ke bentuk jamak itu bentuknya berbeda. Dan kita belajarnya tidak pakai rumus, tapi ini bisanya cuma dihafal, gitu ya. Jadi kalau yang jamak, kata benda yang jamak tidak beraturan itu biasanya dihafal. Misalnya contohnya, child. Child, tahu kan? Child itu anak. Anak kecil, tapi satu. Ya, ini bentuk dari tunggal. Bentuk jamaknya gimana? Nah, ini berubah jadi children. Child bentuk tunggal, jamaknya adalah children. Boleh nggak child, misalnya child ditambah s belakangnya jadi childs jamak? Nggak boleh dalam grammar, nanti salah karena dia punya bentuk sendiri. Child tunggal, jamaknya children. Gitu ya. Terus yang kedua ada mouse. Tahu kan? Mickey Mouse, gitu kan? Jerry, Tom and Jerry itu kan mouse. Mouse kan apa? Tikus. Nah, tikus itu kalau mouse itu tikus satu. Kalau tikusnya banyak itu bukan mouses, tapi jadi mice atau mice. Mice jadi mice. Nah, jadi sekali lagi kalau uh, jamak yang beraturan tinggal nambah s atau is, yang nggak beraturan ini biasanya cara satu-satunya itu dihafal. Ya, nanti kita di video lainnya. Nanti setelah ini kita mau bahas yang ciri-ciri yang uncountable noun. Ini kan countable noun. Oke, semoga paham ya. Oke guys, kita lanjut selanjutnya. Hari ini mati lampu, terus hujan. Ya, matilah sudah. Oke, selanjutnya kalau tadi kita bahas tentang yang A, countable noun atau benda yang bisa dihitung. Kalau di sini ada uncountable noun untuk yang B atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini ada ciri-cirinya atau pantangan yang tidak boleh dilanggar. Kalau Anda melanggarnya, Anda berdosa menurut tata bahasa grammar. Ya, bercanda. Ya, pokoknya kalau melanggar salah kalau jawab soal ya. Ciri-ciri yang pertama untuk uncountable noun, yang pertama tidak boleh diikuti bilangan penjumlahan. Ya, bilangan penjumlahan yang seperti apa? Yang seperti 1, 2, tapi bahasa Inggris ya, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 8, 70, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, itu sampai seterusnya. Nah, misalnya contoh 1 water, 2 sugar. 1 air, nggak bisa ya. Ini kalau diikuti bilangan 1 water, salah. Bolehnya kayak takaran. A glass of water. Segelas air. Nah, itu boleh pakai takaran. Pakai ukuran. Terus 2 sugar, 2 gula. 2 biji mau pakai ini salah. Ya, bilangnya 1 kilo gula gitu kan. Nggak boleh 2 gula. 2 plastik gula boleh. Terus yang kedua, tidak boleh diikuti e atau en. A, e sama en. Artinya itu sesuatu, sebuah, ya. Kalau tadi tidak boleh diikuti bilangan penjumlahan, sekarang tidak boleh diikuti e atau en. Contohnya a water sama an air. An air. Sebuah air atau sebuah udara. Tidak bisa. Salah. En, ya, haram hukumnya ya, tidak boleh kasih e sama en untuk uncountable noun.
benda yang tidak boleh bisa dihitung. Terus yang ketiga, tidak boleh ada imbuhan s di belakang kata benda yang jamak. Ya, kalau tadi countable noun kan kalau jamak, misalnya book satu, kalau jamaknya tambah s atau is, books gitu ya. Kalau uncountable noun itu kata bendanya tidak boleh dikasih s di belakangnya. Ketika jamak, ya. Contohnya water, water itu kalau jamaknya bukan waters, tambah s, salah. Berdosa Anda. Sugar, jadi sugar, salah. Yang benar sugar, ya. Nah, ini aja pantangannya. Yang pertama, tidak boleh diikuti bilangan penjumlahan, tidak boleh diikuti e atau en, tidak boleh ada tambahan s di belakang kata benda ketika jamak. Ya. Oke, itu aja. Habis ini ada catatan sedikit. Kita lanjut. Oke, kita langsung ke catatan terakhir. Ya, ini agak silau sedikit ya. Nanti tak terangin aja. Oke, catatan penting ya tentang uncountable ini ya. Ada dua. Uncountable itu benda yang tidak dapat dihitung. Yang pertama, uncountable noun dihitung tunggal atau singular. Jadi benda yang tidak dapat dihitung itu dihitung tunggal atau singular. Langsung aja ya. My much money is are in my pocket. Nah, di sini ada is sama are. Kalau is itu untuk tunggal, kalau are untuk benda yang jamak ya. Jadi kalau benda jamak diikuti are, benda tunggal diikuti is. Nah, di sini kan ada much money. Walaupun di sini much money kan kayak banyak uang kan, kayak banyak uang. My much money is are. Ini tetap dihitung tunggal. Jadi pakai is, nggak pakai are. Ini biasanya yang banyak salah di soal ya. My much money is in my pocket. Uangku yang banyak itu ada di dalam sakuku. Terus yang kedua ada uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung, tidak bisa dihitung dengan satuan jumlah. Kayak tadi tidak bisa pakai one sugar, one water, tapi bisa dihitung dengan ukuran. Ya, jadi nggak bisa, contohnya nggak bisa kayak tadi, nggak bisa langsung dikasih satu air gitu ya, harus ada ukurannya untuk benda yang tidak dapat dihitung. Misalnya, a glass of water, segelas air. Nah, itu boleh. Takarannya pakai gelas, segelas air. Terus kalau jamaknya gimana? Kalau misalnya ada 2 gelas gitu ya. Nah, ini bawahnya 2 glasses of water. Ada 2 gelas air. Jadi yang jamak itu gelasnya. 2 glasses, jadinya gelas kan, jadi glasses tambah es of water. Nah, jadi nggak boleh waternya ditambah es kayak tadi, nggak boleh. Jadi harus satuannya yang dikasih atau ukurannya yang dijamakkan. Nah, itu aja, semoga bermanfaat tentang noun untuk pembagian noun yang pertama, yaitu noun berdasarkan jumlah. Untuk noun yang berdasarkan yang lainnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, see you next video. Bye.